Berjuang itu ada up and down. Naik turun, kadang di bawah, kadang di atas. Ini lagi di atas. Nek ketemu karo afkiran kuwi obrole apa nyambung gak kira-kira itu? Ya nyambung ke. Halo Lur. Bincang Jogja. Tenane. Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Jo bukan traffic light. Halo Lur, ketemu lagi di Bang Jo Tugu. Bincang Jogja, kena mbok tiru, iso mbok gugu. Bersama saya, Bang Jo bukan traffic light. Kali ini saya ditemani oleh satu orang yang cukup sama besarnya dengan saya, Bung Santo, salah seorang pengurus partai politik di Provinsi DIY. Selamat datang di Cangkir Blirik dan Wejo. Matur nuwun. Ini serius gak ini? Serius, bukan Mantap. gambar. Mantap. Iya. Pripun? Ya. Bung. Saya dapat info kalau jenengan ini kan orang yang fokus di partai politik ini ngelola cah-cah no. Ya, Kaderisasi lah bahasanya kan begitu. Bisa ceritakan bagaimana jenengan lakukan soal kaderisasi di partai jenengan ini? ini ceritanya panjang atau yang pendek aja ini? Yang rodo cendak ya, panjang kesuwen ya. Ya, saya sejak lulus kuliah sebenarnya sudah mulai aktif di partai ya. Tahun 2000, 2001 itu udah di Jogja, tetapi kemudian 2002 saya ke Jakarta cari kerja biasa. Kemudian terdampar di beberapa komunitas yang diantaranya ada beberapa komunitas senior yang di politik, kemudian mengajak saya, saya ditawarin mau di bidang apa. Nah, saya di zaman mahasiswa itu seneng ke kaderisasi juga, pelatihan dan sebagainya, sehingga ya langsung diajak bergabung di bidang diklat kalau di Jakarta, tapi di pusat. Tapi belum masih staff, tukang ketik, gawe kopi gitu. Fotokopi. Iya, itu tips. Mana wae gede. Iya. Tips gitu. Kode Ya, cocok ade. cocok. Itu jadi ya terus 2002 ya jadi staff, jadi supporting sistem di diklat di pusat di partai saya. Nah, kemudian terus saya ini menjadi lama-lama karena ya memang sejak mahasiswa senang di soal-soal pelatihan, peningkatan kapasitas, terus sampai sekarang. Bahkan kemudian sejak 2005 itu saya sudah tidak jadi staff, kemudian jadi pengurusnya. Nah, munggah banget sidik. Enggak ngerti. Duitnya Pengurus tapi sing sendek gitu. Iya. Nah, sampai terakhir kemarin di pusat saya agak sedikit naik dikit, tapi kemudian tahun 2019 2020 kemarin saya karena udah 17 tahun di Jakarta agak sedikit capek, pengen balik ke Jogja karena ada urusan keluarga juga, harus menemani saudara, ya balik ke Jogja. Munggah pangkat meneh. Mudun pangkat tapi munggah. Oh, munggah. Angel loh. Angel. Mudun pangkat tapi munggah. Munggah duitnya pangkatnya mudun. Nah, Kalau di sana jadi pengurus di biro, di bidang gitu. Sekarang di wakil ketua bidang dan membawai langsung diklat di provinsi. Jadi saya yang ya istilahnya dituake lah di Jogja di partai. aktivitasnya apa sih, Bung, kalau soal diklat itu di partai jenengan? Ya sesuai namanya diklat, pendidikan dan pelatihan. Dididik dan dilatih. Dididik dan dilatih. Dilatih apa? Ya macam-macam. Tergantung kebutuhan partai, kebutuhan kader-kader anggota itu apa. Nah, biasanya yang paling pokok kan yang orang-orang bilang ideologi gitu, ajaran-ajaran Bung Karno itu. Wah, Bung Karno. Iya, bajunya wis ketok. Bung Karno itu. Tuh, nah, juga keterampilan lain. Kayak sekarang ini dunia medsos sedang gencar-gencarnya ya. Kita sebagai anggota partai, sebagai kader partai ya harus juga beradaptasi. Maka tahun kemarin tepatnya akhir tahun kita bikin pelatihan media sosial untuk kader-kader di semua kabupaten kota di Jogja ini. Yang dilatih caleg atau Belum. Kalau caleg, karena saya di Jogjanya setelah pemilu, maka yang kita latih awalnya yang caleg terpilih. Jadi begitu saya ditetapkan jadi pengurus di provinsi Jogja DIY,
Makanya tugas pertama saya adalah memberi pembekalan. Caleg-caleg yang terpilih di DIY ini dikumpulkan, kemudian dilatih. Tapi bukan saya yang latih. Yang latih kita datangkan narasumber-narasumber. Orang muda di partai jenengan banyak nggak toh? Banyak, Ya. banyak. Yang tua juga ada, tapi yang muda-muda banyak. Kebetulan ya sekjen kami kan di pusat juga muda kategori dan juga mendorong teman-teman muda untuk berkreasi. Di diklat di tempat saya ini yang senior paling 2 dari 15-an orang gitu. Yang lainnya muda semua di bawah saya umurnya. Saya ini sebenarnya nggak tahu muda atau tua ini. Tanggung. Meh tua. Iya. Oke. Tapi masih diajak ngomong-ngomong soal jadi anak muda ya sudah alhamdulillah. Outputnya apa sih kalau begitu? Ya. Apa yang jenengan lihat dari orang yang jenengan latih itu? Ya yang paling bisa kita lihat outputnya ya pengetahuan mereka tentang hal-hal yang kita latih itu menjadi meningkat. Nah, seseorang aktif di partai politik kan punya tujuan masing-masing. Yang paling banyak kan orang-orang pengen mengabdi di bangsa dan negara, entah di pusat, di daerah, jadi DPRD, jadi eksekutif, sehingga ya harus kita isi ketika mereka kemudian menjabat itu jangan cuma sekedar menjabat aja gitu. Nah, harus kita isi pikiran-pikiran atau pengetahuan-pengetahuan tentang kepartaian kita, tujuan-tujuan partai apa yang harus diimplementasikan di jabatan-jabatan mereka. Itu salah satu tujuan utamanya itu untuk mengisi kekuasaan yang sudah diperoleh gitu kan. Partai politik itu kan salah satu tujuannya kan untuk memperoleh kemenangan elektoral katanya bahasa kerennya. Enak, ngomong partainya menang mesti enak ngomongin ini lancar. Ya ini zaman susah Mas, 95 kita juga ya juga. Biyen. Saiki kan wis yo namanya kan kemudian kita perjuangan. Berjuang terus. Berjuang itu ada up and down. Naik turun, kadang di bawah, kadang di atas. Ini lagi di atas. Dulu di bawah Mas. 10 tahun juga. Bertahun-tahun sebelumnya juga zaman Simbai sampean itu juga dikejar-kejar saya juga pernah dikejar-kejar dulu zaman mahasiswa. Walaupun saya mahasiswa saya KTA itu pertama kali setelah lulus SMA Mas. KTA saya manggilnya Mas atau Bang ini? Saya Bang. Bang Ju. Bukan traffic light. Itu ya jadi 95 itu udah ber-KTA tapi belum aktif. Aktifnya setelah lulus. Nah, di kuliah itulah digodok tentang pengetahuan, komitmen tentang berpolitik itu di kuliah itu sebenarnya. Tapi berkampanyenya sejak kecil di bawah kakak saya. Ikut kampanye naik motor, Bantul sana. Loyal banget ya. Nggak ngerti nih. Pokoknya ya kita jalani aja. Entuk apa tuh Mas? Saya belum dapat. Dapatnya ya? kepuasan pribadi, kesenangan, kebahagiaan. Ya. Ngerti mungkin klise ya, dianggap ngapun bel ngono ya. Tapi nggak tahu saya. Ya jujur saya nyalek juga belum pernah berhasil, tapi ya lurus aja terus. Happy aja. Nah, wong terus ora dicalonke terus pindah partai ayo ngomong bel iku. Oh iya. Nah, jarene sindiran halus. Iya. Oke. Lalu gini, sebetulnya karena jenengan dekat dengan orang muda, sebetulnya apa sih tawaran orang muda kepada kebijakan ini? Kan ini kan kader politik, itu ujungnya ya kebijakan. Menurut jenengan yang damping itu loh kira-kira? Sebenarnya mereka itu ingin didengar. Orang muda itu aspirasi apa pikiran. Zaman itu kan berbeda. Zaman punya orang punya zamannya. Jadi kadang yang yang senior itu yang sudah yang zamannya sudah tua itu udah pikirannya dengan anak-anak muda ini udah ada gap gitu. Sehingga kadang apalagi sekarang di pemerintahan masih banyak yang senior gitu, sehingga anak muda ini ingin didengar, kemudian kebijakannya juga memiliki warna-warna anak muda. Nah, kebetulan sekarang udah banyak lah pejabat-pejabat muda yang juga cukup baik di mata publik ya. Ini bisa menjadi trigger atau pemantik anak muda untuk aktif di politik itu. Banyak ya di partai jenengan? Banyak, dan kita dorong. Anek ketemu karo afiran kuwi ngobrolnya apa nyambung gak kira-kira itu? Ya nyambung-nyambungke kemudian tapi gini loh.
kalau saya pribadi itu bahwa mereka itu punya zamannya itu loh. Tetapi ada pasti dari yang sampai bilang Afgan itu pasti ada nilai-nilai yang terutama nilai kejuangan, nilai ketulusan, nilai apa istilahnya sukarelawan. Politik itu kan sukarela, Mas. Politik itu sukarela. Jadi senior-senior ini kehebatannya itu, kelebihannya itu ada di kesukarelaannya. Dulu di zaman dikejar-kejar, saya diceritain itu menjadi spirit kita untuk motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi, menjadi lebih bahasanya keren militan gitu. Tapi karena zaman berubah ya, ini harus didialogkan. Namanya peradaban kan dialog antar dua kepentingan, dua hal yang berbeda. Lalu sekarang ini kan bicara soal wong enom dengan senior itu. Kalau ngomong Jogja, kita kan fokus ke Jogja. Sebetulnya kontribusi apa sih bisa dihasilkan oleh konco-konco nom atau partai jenengan misalnya yang hari ini punya cukup ruang sebetulnya untuk bicara dan membuat satu produk kebijakan tertentu? Ya banyak, ketika anak muda banyak di politik, banyak menjabat, tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang Jogja juga bisa menjadi lebih adaptif dengan zaman begitu. Apalagi di Jogja ini kan kental dengan budayanya, sehingga pasti itu akan terjadi benturan-benturan. Nah, ketika di internal partai juga, di masyarakat juga, perkembangan zaman modernisasi dengan budaya itu pasti terjadi. Itu tidak bisa dielakkan. Itu pasti terjadi benturan-benturan. Benturan itu dalam artian dialog kemudian menjadi solusi. Nah, ketika dialog itu berisi sesuatu hal yang baik, yang berkualitas, nah itulah kemudian bisa berefek manfaat yang baik bagi masyarakat. Oke, wong enom juga ganti gagasan, sing kemudian orang tua, senior juga mau dengar. Cah enom juga ngerti budaya, sejarah, wong tua juga harus ngerti perkembangan masa kini. Wah, itu klop. Memang klop nek partainya menang ki apa wis ada di klop karena ono logistiknya. Kira-kira kan ngono. Ana logistiknya mung dadi obrolan. Logika tanpa logistik anarkis. Nah, logistik menentukan logika. Oke. Guyonane gitu. Iya. Tapi Jogja ke depan menurut proyeksi sampean sebagai orang yang fokus pada pengkaderan, sebetulnya bagaimana sih peluang orang muda politik di Jogja nantinya? Jogja itu sebenarnya sangat punya potensi untuk mencetak kader-kader bangsa, kader-kader partai politik ya, karena di sini kan sudah terkenal kota pendidikan, banyak sekali orang-orang pinter, punya akar sejarah yang panjang tentang kemerdekaan, punya kontribusi yang banyak, yang istilahnya lebih dibandingkan daerah-daerah lain. Yang saya tidak meremehkan daerah, tapi Jogja itu punya kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Ini satu tantangan bagi kita kader partai politik untuk mampu memanfaatkan peluang-peluang itu untuk mencetak kader-kader kita di masa depan yang lebih berkualitas. Kampus-kampus banyak, orang-orang pintar banyak, jenengan bisa jadi pelatih lawak atau apa gitu. Lumayan. Duit artinya bisa bayari ya. Ya. Oke. Walaupun sebenarnya berlatih itu tidak harus pada orang pintar. Berlatih itu, kalau saya sendiri punya prinsip, berlatih pada siapapun. Bahkan sistem pelatihan di tempat saya juga kita berlatih bersama, bukan ya narasumber itu hanya sebagai pemantik aja, pemantik diskusi dan meluruskan, tetapi berlatih bersama-sama. Intinya kader muda partai jenengan nilai juga punya potensi kualitasnya. Ya, sangat banyak ketika kita keliling gitu ya, ketemu dari kabupaten ke kecamatan itu, kalau ketemu ya punya forum-forum informal juga sama teman-teman itu. Wah, ternyata kalau di formal mereka kadang nggak bersuara, tapi ketika saya nongkrong gitu, sangar, saya jadi kagum, saya sendiri aja kalah gitu. Banyak, tetapi ini yang harus kita angkat, kita hidupi dengan kegiatan, aktivitas dan sebagainya. Dan partai saya sangat terbuka, kebetulan pimpinannya juga welcome gitu. Udah pokoknya jalan gaya dewe. Kok nek kurang jaluk. Tapi partai pasti membiayai. Membiayai. Pasti menang. Sama seorang menang biayai. Oke, obrolan menarik dengan partai yang cukup punya konsen pada orang muda. Ketemu lagi
di Bang Jo Tugu berikutnya bersama saya, Bang Jo, bukan traffic light. Terima kasih. Halo Lur. Bincang Jogja. Tenane. Menarik ya. Saya catat bersama saya, Saya. Bang Jo, bukan traffic light.